Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Chen berkata, kenapa kalian meninggalkan sekte King Yun? Kita harus meninggalkan sekte. Li Xinghun dan Zhou Ao menggelengkan kepala tanpa daya. Jika kita tidak pergi, pasti akan mati ke depannya. Sepertinya kalian diganggu oleh Lu Hou. Ye Chen mendesis. Saudara Qin tahu. Keduanya menatap Ye Chen dengan heran. Ye Chen berkata, bukankah inang dari sekte Heng Yue juga sama berperilaku seperti iblis? Kami, sekte King Yun lebih baik dari murid sekte Heng Yue. Zhou Ao dan Li Xinghun berkata, dan masih ada kilau di mata mereka. Yin Ziping sama kejamnya dengan Lu Huo dan kemesumannya juga sama. Mengerti. Ye Chen menarik telinganya dan bertanya lagi, apakah ada peristiwa besar di Chu Selatan seperti sekte Heng Yue? Kalau begitu kita tidak tahu. Keduanya menggelengkan kepala satu demi satu. Sehari sebelum Ye Chen dari sekte Heng Yue menjadi iblis, kami melarikan diri. Hari-hari ini di Chu Utara, dan saya tidak berani tinggal di Chu Selatan lagi. Pada saat ini, Ye Chen berkata, mengapa? Hal yang sama terjadi sekte Heng Yue dan sekte King Yun memiliki inang dari jiwa naga kuno yang perilakunya seperti iblis. Meskipun, selama kompetisi tiga sekte, Ye Chen memiliki beberapa konflik dengan Zhou Ao dan Li Xinghun, tetapi tidak satu pun dari mereka menyentuh orang terdekat Ye Chen. Dibandingkan dengan mereka, Huayun dari sekte Zheng yang berbeda. Dia mempermalukan Liu Yi di depan umum. Jika Huayun dan Han Jun bertemu di sini, mungkin Ye Chen tidak akan berbicara dengan baik. Mungkin Ye Chen akan membunuhnya di tempat. Pergilah. Melihat keduanya masih menatapnya dengan waspada, Ye Chen melambaikan tangannya secara langsung. Dikatakan bahwa keduanya pergi seolah-olah mereka diampuni. Setelah keduanya pergi, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju pusat kota. Gua suci seharusnya sangat hidup. Sementara menjadi pengawal Biyou, itu masih pilihan yang baik untuk mengambil sesuatu di gua. Ye Chen menggunakan lebih dari selusin susunan teleportasi berturut-turut, dan kemudian pergi ke satu arah. Ketika Ye Chen berada di aliran gunung. Pada saat ini, langit tidak terlalu cerah, tetapi dalam kehampaan ada siluet satu demi satu. Kebanyakan dari mereka adalah 3 atau 5 pria tua dengan 1 atau 2 orang muda atau wanita. Tujuannya sama ke arah gua. Hari ini adalah hari di mana gua terlarang dibuka setiap 10 tahun sekali. Pintu gua terbuka, dan tidak ada kekuatan yang kuat dan misterius di dalamnya untuk membunuh para penyusup. Ini adalah kesempatan bagus bagi generasi muda. Pada hari-hari ini, Ye Chen telah mendengar lebih dari sekali bahwa ada harta karun di dalam gua, dan pada saat yang sama juga berbahaya. Di saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan bagus bagi generasi muda. Ketika langit cerah, Ye Chen berangkat. 3 jam kemudian, dia berhenti di kejauhan di pegunungan. Dari kejauhan, gunung-gunung itu sangat tinggi dan kuat, dan yang paling penting adalah Ye Chen melihatnya dengan jelas, tetapi ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menghalangi penglihatan mata roda abadi. Di tengah pegunungan, ada gunung raksasa setinggi sekitar 8.000 kaki. Di bawah gunung raksasa, ada gerbang batu dengan ratusan kaki. Tebal dan besar, sederhana dan alami. Ye Chen masih bisa dilihat dari jauh. Pergi ke gerbang batu untuk menjalankan rune kuno. Namun, samar-samar membuka mata roda abadi, Ye Chen tidak bisa melihat pemandangan di dalam gerbang,
karena rintangan yang tidak dapat dijelaskan pada gerbang batu membuatnya kehilangan penglihatannya. Ini benar-benar misterius. Ye Chen bergumam dan mengarahkan pandangannya ke tempat lain. Ini benar-benar bukan hiruk-pikuk yang biasa. Ye Chen bergumam, bahkan orang-orang dari selatan dataran Chu datang. Gerbang gua belum dibuka, tetapi tanahnya gelap dan langit penuh dengan orang. Acara akbar ini tidak sebanding dengan acara perjudian batu. Setelah beberapa saat, Ye Chen menemukan banyak kenalan selain Biou, Ling Hao, Ziyan dan King Yun dari keluarga Tianzong. Yuan Hao dari keluarga Yuan. Hua Yun dan Han Jun adalah murid sejati Sekte Zhengyang di selatan Chu. Ye Chen berjalan berkeliling dan berjalan-jalan sebentar, tetapi tidak pernah menemukan murid Sekte Heng Yue. Tapi jangan katakan itu, setelah menyapu lingkaran besar, Ye Chen menemukan banyak murid dengan nafas tersembunyi, dan lebih kuat daripada murid dalam peringkat. Jika pintu gua terbuka, mereka mungkin muncul. Ye Chen menghela nafas lagi untuk kalimat ini. Ketika Ye Chen menghela nafas, gunung besar setinggi sekitar 8.000 kaki bergetar sedikit, dan kemudian pintu batu besar dan berat di bawah gunung raksasa mulai bergetar, dan kedua pintu mulai terbuka sedikit, mengungkapkan celah, dan ada cahaya yang menyilaukan, dan ada gelombang vitalitas. Akhirnya terbuka. Pada saat ini, semua orang berdiri. Orang-orang muda di bawah tahap Dark Space tidak mampu menahan keinginan untuk bergegas masuk untuk menemukan harta karun. Adapun para kultivator yang lebih tua, mereka menghela nafas tanpa daya. Karena kultivasi, mereka hanya bisa melihat di luar. Bahkan jika Anda memiliki harta karun di langit, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Murid-murid dari Istana Haus Darah segera masuk, tetapi semuanya dibuat terbang. Di bawah perhatian semua orang, cahaya keemasan melewati, berdiri di pintu gua, memegang gada gelap di tangannya, memegang tusuk gigi kecil di mulutnya, dan tidak masuk, begitu saja berdiri di sana, memutar lehernya. Tentu saja orang ini, adalah Ye Chen menghalangi gerbang. Qin Yu, ketika saya melihat baju, dengan topeng hantu kerumunan meledak terkejut. Saya tidak pernah berharap Qin Yu muncul di sini. Kamu berani keluar. Segera, selusin orang tua melompat keluar, menatap dingin ke arah Ye Chen. Ini dia hari ini, kamu tidak harus pergi. Di sisi lain, lusinan lelaki tua keluar, matanya meledak menjadi roh dingin. Kau bunuh muridku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Di arah lain, keseluruhan melompat keluar, dengan momentum luar biasa dan pembunuhan sedingin es di setiap kepala, postur yang cukup untuk membunuh Ye Chen dalam satu tembakan. Ye Chen berbalik dan berjalan ke dalam gua. Ye Chen mengetahui bahwa hanya kultivasi di tahap spiritual yang dapat masuk. Ye Chen mencibir, ingin membunuhku, sini masuk saja. Benar-benar tidak mengatakan, Ye Chen menyelinap masuk dan membiarkan sekelompok orang tua hampir muntah darah. Cepat, masuk. Gerbang gua telah dibuka di tengah jalan, dan sekelompok murid muda tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Seseorang telah melompat dari awan, dan bergegas ke dalam gua. Melihat ini, ada lebih banyak orang yang datang dari belakang. Yang lainnya bukan apa-apa, tetapi setelah murid-murid kuil Haus Darah bergegas masuk, ada gerakan di dalam. Ledakan. Tapi segera, murid-murid kuil Haus Darah yang baru saja bergegas masuk, terbang keluar. Melihat ini, semua orang tercengang, dan orang kuat dari Istana Haus Darah tercengang. Tak lama kemudian wajah mereka menjadi sangat dingin, karena seorang pria muncul di pintu gua, dengan topeng,
dan tongkat berlumuran darah. Ye Chen berkata, orang-orang di aula haus darah, dilarang masuk. Kata Ye Chen sedih sambil memutar lehernya. Saat ini, banyak orang memandang para tetua kuil haus darah dengan kasihan, dan mereka telah menjelaskan bahwa mereka tidak diizinkan masuk. Kamu sedang mencari kematian. Kuil haus darah yang lebih tua bergegas turun. Namun, Ye Chen, yang masih berada di gerbang gua saat terakhir, menoleh dan mundur ke dalam gua, berdiri di sana begitu saja. Masuknya Ye Chen membuat para tetua aula haus darah penuh dengan luka dalam. Tentu saja, tidak semua dilarang masuk oleh Ye Chen. Banyak murid muda telah berjalan mendekat dan melirik Ye Chen yang diam di pintu masuk gua. Masuk. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai. Murid-murid dari keluarga lain dibiarkan masuk. Namun, masih banyak orang yang meremehkan etika Ye Chen. Sedetik yang lalu, murid-murid keluarga Yuan di Changyuan Beizhen ingin masuk di bawah kepemimpinan Yuan Hao, tetapi setelah memasuki gua, mereka diusir. Ye Chen mengusir murid keluarga Yuan dan keluarga Yang. Di sini, Huayun dan Han Jun dari Sekte Zhengyang, Zhou Ao dan Li Xinghun dari Sekte Qingyun juga datang ke pintu gua. Kamu, masuk. Ye Chen menunjuk Zhou Ao dan Li Xinghun, dan Ye Chen tidak memiliki banyak kebencian terhadap mereka. Mendengar bahwa Zhou Ao dan Li Xinghun dibiarkan masuk, Huayun dan Han Junlah yang merupakan murid inti Sekte Zhengyang, diblokir di pintu masuk gua. Saudara Qin, apa artinya itu? Huayun dan Han Jun dan yang lainnya menatap Ye Chen dengan dingin. Meskipun mereka mengubah penampilan mereka, mereka tidak bisa lolos dari mata Ye Chen, karena Ye Chen tahu mereka adalah dari Sekte Zhengyang, jelas Ye Chen tidak mengizinkan masuk. Artinya, kalian dilarang masuk. Ye Chen segera memindahkan tongkatnya, dan beberapa orang tersapu oleh Ye Chen sebelum mereka bisa bereaksi. Pada saat ini, penatua Sekte Zhengyang yang tersembunyi dalam kegelapan tidak tenang, dan melompat keluar, Qin Yu, kamu mencari kematian. Para tetua Sekte Zhengyang bergegas. Ye Chen benar-benar keluar dan membanting gada untuk satu putaran menyapu. Penatua Sekte Zhengyang dipukuli oleh Ye Chen sebelum dia bisa bereaksi. Melihat ini, semua orang kuat lainnya, seperti aula haus darah, keluarga Yuan, keluarga Yang, semuanya datang, dan bergegas menyerang Ye Chen. Namun, siapapun Ye Chen bisa bertarung jika ingin bertarung, tetapi setelah menghajar tetua Sekte Zhengyang, Ye Chen berbalik dan kembali ke dalam gua. Para tetua dari Istana Haus Darah, keluarga Yuan dan keluarga Yang, menyemburkan darah di tempat karena larangan akan gua itu. Di sini, Ye Chen seperti penjaga gerbang. Ye Chen yang tidak memiliki dendam akan langsung membiarkannya masuk. Orang-orang yang mempunyai dendam akan diusir Ye Chen. Wah! Kamu begitu kejam. Ling Hao tidak bisa membantu tetapi menyampaikan pesan kepada Ye Chen saat dia melewati Ye Chen. Berisik sana masuk. Ye Chen menghela nafas, menyapu Ling Hao ke dalam gua, dan melihat Ziyan dan King Yun cemberut dan tertawa. Berikutnya adalah Biou. Pakaiannya aneh, dan wanita itu mengenakan pakaian pria, seperti bakat muda yang rapuh. Meskipun Ye Chen tahu itu Biou, Ye Chen pura-pura tidak mengetahuinya, dan melambaikan tangannya, masuklah. Biou tidak berbicara, hanya mengerutkan bibirnya, masih ada kekhawatiran di matanya, dan ada ribuan kata yang ingin diucapkan pada Ye Chen, tetapi dia menelan kembali perkataannya dan pergi ke dalam gua tanpa suara. Boom! Gemuruh. Begitu Biou masuk,
mereka mendengar raungan datang dari jauh. Tampaknya gelombang pertempuran datang dari jauh. Mendengar, mata semua orang melihatnya. Di sana, kecemerlangan tiga warna dari satu sisi bersinar, dan kegelapan serta turbulensi di satu sisi sangat keras. Tubuh asli Taiyin dan tubuh roh mistik segera, seseorang mengenali identitas kedua orang yang bertempur itu. Ini Huo Zun dan Jining Xuang. Ini pertarungan lagi. Keduanya tak terkalahkan dalam urutan yang sama. Dalam perdebatan, pertempuran antara Huo Zun dan Jining Xuang semakin dekat, dan adegan pertempuran tidak biasa dan luas. Di satu sisi, Huo Zun menginjak lautan hitam, dan mengenakan baju besi yang diubah oleh kekuatan bayangan hitam, bersinar seperti Raja Dewa yang datang ke dunia. Di satu sisi, Jining Xuang menginjak awan yang indah. Dalam suara argumen, Ye Chen juga melihatnya dari kejauhan. Meski jauh, Ye Chen masih bisa melihat secara akurat mengunci sosok Jining Xuang. Penampilannya agak acuh tak acuh, tetapi masih ada jejak kerumitan. Jining Xuang ternyata bertambah kuat lagi. Ye Chen bergumam, perlahan mundur ke dalam gua. Boom! Gemuruh. Begitu Ye Chen masuk, Ye Chen mendengar dua suara keras. Huo Zun dan Jining Xuang sudah menabrak di sini, dan adegan perang terlalu luas, dan banyak orang telah melarikan diri jauh. Boom! Dalam satu pukulan, keduanya berhenti. Huo Zun tersenyum tipis, menatap Jining Xuang di seberangnya, matanya penuh provokasi. Jining Xuang penampilannya acuh tak acuh seperti biasanya, matanya jernih, tetapi tidak ada fluktuasi emosional, seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa membuat kehilangan ketenangannya. Putra Suci. Melihat Huo Zun yang datang, sekelompok tetua dari kuil Haus Darah bergegas ke arah Huo Zun, menunjuk ke gerbang gua, dan berkata dengan marah. Murid dari Istana Haus Darah kita diblokir dan dipukuli sehingga tidak boleh masuk oleh Qin Yu. Qin Yu. Setelah mendengar nama itu, Huo Zun tersenyum kejam, hari ini, mau kemana kau pergi Qin Yu? Setelah itu, Huo Zun masuk ke dalam gua. Karena kedatangannya, para murid di kuil Haus Darah cukup percaya diri, dan mereka mengikutinya masuk ke dalam gua. Di sini, Hua Yun dan Han Jun juga menatap Jining Xuang dengan marah, Qin Yu yang memukuli kita dan melarang kita untuk masuk ke dalam gua. Jining Xuang masih diam, terlihat tenang mendengar apa yang terjadi pada Hua Yun dan Han Jun dipukul oleh Qin Yu, berbalik dan berjalan ke dalam gua. Setelah mereka pergi, orang-orang yang membenci Qin Yu, seperti Aula Haus Darah, keluarga Yang, dan keluarga Yuan, menunjukkan senyum kejam dan menyeringai, seolah-olah mereka telah melihat kematian tragis Qin Yu di tangan Huo Zun. Wow! Ye Chen, yang benar-benar masuk ke dalam gua, memandang dunia cerah di depannya sangat indah. Gua itu sendiri adalah dunia yang besar, dan ruangnya luar biasa besar. Yang Ye Chen lihat hanyalah gunung raksasa yang menjulang tinggi, semua dikelilingi oleh awan dan kabut, kabur, dan ada juga yang berwarna-warni dan mempesona, penuh pohon-pohon dan tanaman bunga. Gua ini seperti negeri dongeng di bumi. Aura di sini luar biasa kaya, dan ada elemen udara murni terbang di udara, memungkinkan Ye Chen untuk menyedot aura dengan rakus. Qin Yu, keluarlah untuk mati di tanganku. Segera, suara dingin berdering melalui gua, yaitu adalah Huo Zun di sini mencari Qin Yu. Huo Zun di sini mencari Qin Yu.